yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu perang Tabuk, di sini menurut Mu'az, apabila matahari telah condong ke barat, sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi menjamak sholat duhur dan sholat asar. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi menjamak sholat duhur dan asar menjadi satu waktu. Itu namanya sholat jamak. Namun, bila beliau telah melanjutkan perjalanannya sebelum matahari condong ke barat, beliau menunda sholat duhur sehingga tiba waktu asar. Jadi apabila matahari telah condong ke barat, sedikit condong ke barat, maka waktu duhur sudah masuk. Dan Nabi melaksanakan sholat duhur dan menjamak sholat asar, jamak takdim, pada peristiwa perang Tabuk. Namun beliau telah melanjutkan apabila di sini beliau menjamak sholat jamak takdir, artinya menarik sholat asar ke dalam sholat duhur. Namun bila beliau telah melanjutkan perjalanan sebelum, artinya beliau melanjutkan perjalanan sebelum sholat duhur masuk, dia melakukan perjalanan sebelum sholat duhur masuk, sebelum matahari condong ke barat, sedikit condong ke barat, beliau menunda sholat duhur hingga tiba waktu asar. Jadi sholat duhurnya ditarik ke waktu asar. Nah, ini dua peristiwa, satu keterangan penting dalam dua peristiwa adik-adik. Apabila Nabi Muhammad mau berjalan, ini dalam peristiwa perang Tabuk, mau berjalan tetapi pas matahari sudah condong sedikit ke arah barat, artinya matahari sudah sedikit condong ke arah barat itu artinya sudah masuknya sholat duhur. Maka beliau Nabi Muhammad SAW beliau melakukan sholat duhur dan menjamak sholat asar. Tetapi kalau beliau berangkat sebelum matahari condong ke barat, artinya berangkat sebelum dohor, artinya misalnya kalau di Indonesia 11:30 lah, belum masuk waktu dohor, maka Nabi menunda sholat dohornya kepada waktu asar. Jadi perjalanan itu barangkali cukup jauh ya. Jadi menunda sholat duhurnya ke waktu sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Dan dilanjutkan dan di waktu maghrib beliau melakukan hal yang sama. Apabila matahari telah tenggelam sebelum melanjutkan perjalanan, beliau menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Apabila matahari telah tenggelam sebelum melanjutkan perjalanan, ya, maka beliau melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Jadi sholat isyanya ditarik ke sholat maghrib. Kita lanjutkan. Tetapi jika beliau melanjutkan perjalanan sebelum matahari tenggelam, misalnya beliau start
melanjutkan perjalanannya sebelum waktu maghrib matahari terbenam. Misalnya kalau waktu di Indonesia jam 5 ya, beliau melakukan perjalanan. Kemudian beliau menunda sholat maghrib hingga tiba waktu sholat isya. Beliau menunda artinya menjeda sholat maghrib ketika waktu sholat isya masuk. Jadi sholat maghribnya ditarik ke sholat isya. Tetapi jika beliau telah melanjutkan perjalanannya sebelum matahari tenggelam, sebelum waktu maghrib, beliau menunda sholat maghrib. Berarti beliau pas maghrib itu dalam perjalanan hingga tiba waktu sholat isya. Lalu beliau menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan dia mengatakan ini hadis hasan. Tingkatan hadisnya hasan. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu praktek yang dicontohkan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mempraktekkan sholat jamak, menjamak sholat. Ketika beliau berangkat sebelum dohor atau setelah dohor, waktu matahari sudah condong sedikit tergelincir ke arah barat, maka beliau melakukan sholat duhur dan menarik sholat asyar, menjamaknya ke dalam sholat duhur, jamak takdim. Tetapi apabila ketika beliau berangkat sebelum dohor, sebelum matahari tergelincir ke arah barat sedikit, condong ke arah barat sedikit, maka beliau menunda sholat duhurnya ke waktu sholat asar. Jadi waktu sholat asar. Nah ini begitu pula beliau ketika dalam perjalanannya mau berangkatnya itu matahari sudah tenggelam. Maka baginda Rasul melaksanakan sholat maghrib dan menarik sholat isya. Tetapi apabila perjalanannya sebelum matahari tenggelam, misalnya 5:30 kalau praktek di Indonesia ya, dia start jalan, maka menarik sholat maghribnya menjamak di sholat isya. Jadi di sini jelas adik-adik bahwa sholat jamak itu terjadi terkait dengan sholat safar ya, yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ini juga terkait dengan apakah boleh menjamak dan mengkosornya. Nah, ini juga nanti kita coba ya, karena pada prakteknya dalam perjalanan sholat safar itu kita diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Niat tidak disyaratkan dalam menjamak dan mengkosor sholat. Jadi niat tidak disyaratkan dalam menjamak dan mengkosor sholat. Jadi apakah kita akan misalnya kalau di jamak takdim, apakah kita niat dulu sholat duhur baru kita melaksanakan sholat asar, dan apakah misalnya di jamak takhir kita melaksanakan sholat duhur dulu atau setelah itu asar, atau sebaliknya ya, sholat asar dulu atau terus kita melaksanakan sholat duhur.
Jadi di sini menurut niat tidak disyaratkan dalam menjamak dan mengqashar salat. Ibnu Taimiyah radhiyallahu an, ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa tentang keharusan dua salat dilakukan secara berurutan. Jadi apakah salat itu harus dilakukan secara berurutan? Itu tidak disyaratkan ya. Misalnya jamak takdim itu apakah sholat duhur dulu baru sholat asar. Jadi memang pada prakteknya seperti itu pada umumnya ya. Tetapi ini tidak disyarat menurut pendapat para ulama yang mayoritas bahwa tentang keharusan dua sholat dilakukan secara berurutan. Yang mengatakan pendapat yang benar dalam sholat secara berurutan sama sekali tidak disyaratkan, baik di waktu sholat pertama maupun di waktu sholat kedua. Berurutan ya, artinya karena ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh misalnya di jamak takdim maka kita sholat duhur dulu, setelah itu baru menjamak sholat asar, menggabungkan sholat asar, menjamak dan mengqashar. Tadi sudah jelas ya, ada jamak qashar. Kemudian apakah di sholat jamak takhir, apakah kita sholat duhur dulu baru kemudian menjamak sholat asar? Apakah di situ dibalik sholat asar dulu? Apakah setelah itu apakah kita melakukan sholat duhur? Itu tidak disyaratkan urutannya ya. Di sini sholat secara berurutan sama sekali tidak diisyaratkan, baik di waktu sholat pertama maupun di waktu sholat kedua. Imam Syafi'i mengatakan, andai saja seorang mengerjakan sholat maghrib di rumahnya dengan niat jamak, lalu ia pergi ke masjid dan mengerjakan sholat isya, sholatnya sah. Hal yang sama diriwayatkan dari Ahmad. Jadi andai seseorang mengerjakan sholat maghrib di rumahnya dengan niat jamak, jadi dia melakukan sholat maghrib dulu di rumahnya, lalu ia kemudian pergi ke masjid dan mengerjakan sholat isya. Jadi ini jamak takdim ya, mengerjakan ke masjid dengan mengerjakan sholat isya, menjamak sholat isya, maka sholatnya sah. Tetapi tadi dikatakan bahwa ini adalah syarat-syaratnya harus terpenuhi. Misalnya di situ salah satunya adalah dalam safar ya, dalam pergian. Karena riwayat yang kuat seperti itu, Rasul Muhammad ketika hendak berpergian dalam peristiwa perang Tabuk, apabila matahari sudah ada matahari condong ke arah barat sedikit, maka masuk sholat duhur, maka dia sholat duhur, kemudian menarik sholat asar, jadi jamak takdim. Kemudian apabila dia berangkat sebelum waktu duhur, maka sholat duhurnya ditarik ke sholat asar. Itu namanya jamak takhir. Begitu pula apabila beliau berangkat itu matahari sudah tenggelam, mega merah sudah ada, menandakan bahwa waktu maghrib sudah tiba, maka Rasul mengerjakan sholat maghrib dan menarik sholat isya ke dalam sholat maghrib. Kemudian apabila Nabi Rasul Muhammad SAW berangkat sebelum matahari tenggelam, sebelum waktu maghrib, maka beliau menarik sholat maghribnya ke dalam sholat isya.
Jadi kita harus memahami bukan ini menjadi satu tuntunan bagi kita, landasannya adalah landasan dari sunnah atau seluruh aktivitas perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul. Dan kita mencontoh sholat itu seperti apa yang dilakukan Rasul. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pada masa saat ini, pada masa sekarang tentu bepergian itu menjadi rutinitas manusia, rutinitas masyarakat yang terkait baik dengan keperluan bisnis atau keperluan pendidikan atau hal-hal yang terkait dengan silaturahmi yang jaraknya cukup jauh, dan maka itu menjadi satu rutinitas yang ada di dalam masyarakat. Kalau bahasan tentang bagaimana ketika sholat qashar itu dilakukan di dalam bahasan yang lalu, bahwa ketika kita sudah berada di luar titik daerah itu, ya. Itu pendapat sebagian ulama. Kemudian tadi kalau kita lihat bahwa pendapat Imam Syafi'i, andai seorang mengerjakan sholat maghrib di rumahnya dengan niat jamak, lalu ia pergi ke masjid dan mengerjakan sholat isya di jamak. Nah, ini apakah juga bepergiannya sudah di luar daripada titik daerah tertentu yang ditentukan? Misalnya minggu lalu kita sudah membahas ketika kita mau pergi ke Cirebon misalnya, apakah kita dibolehkan menjamak di Serang, ya, atau kita harus keluar Serang dulu? Nah, jadi hal ini menjadi satu kajian, karena banyak contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasul. Kita dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntut, tuntunan daripada Rasul Muhammad SAW. Banyak pendapat yang menyatakan seperti itu. Kemudian menjamak sholat saat turun hujan. Nah, ini ada kajian lagi, menjamak sholat saat turun hujan. Al-Asram meriwayatkan dalam sunannya, Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan, termasuk salah satu perbuatan sunnah ialah menjamak sholat maghrib dan sholat isya saat turun hujan. Nah, ini dalam kondisi seperti apa ya? Dalam kondisi seperti apa menjamak sholat maghrib dan sholat isya saat turun hujan? Menurut Abu Salamah bin Abdurrahman, ini dibolehkan, ya. Tapi di sini kondisinya seperti apa, ya? Apakah ini kondisinya dalam perjalanan atau kondisinya kita sedang mukim? Kalau kita sedang mukim, tentu menyempurnakan sholat itu lebih utama daripada yang tadi di syarat-syarat jamak, ya. Di dalam riwayat Bukhari meriwayatkan Nabi menjamak sholat maghrib dan sholat isya di malam yang turun hujan. Nabi menjamak sholat maghrib dan sholat isya di malam yang turun hujan. Tidak ada keterangan bahwa posisi Nabi dalam posisi safar, berpergian.
Tapi ketika itu ada peristiwa turun hujan, Rasul menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Nah, ini kondisi hujannya seperti apa dan kondisi lokasi keberadaan Rasul dalam kondisi darurat seperti apa. Tetapi ini ada keterangan dari Bukhari yang meriwayatkan Nabi menjamak sholat maghrib dan sholat isya di malam yang kejadiannya sedang turun hujan. Jadi ringkasan pendapat mazhab fikih tentang masalah ini adalah sebagai berikut. Jadi mazhab Syafi'i membolehkan orang yang mukim menjamak sholat duhur dan sholat asar dan menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan jamak takdim saja. Imam Syafi'i mengatakan membolehkan orang yang mukim menjamak sholat duhur dan sholat asar dan menjamak sholat maghrib dan sholat isya, artinya sholat maghrib dibawa ke sholat isya dengan jamak takdim saja. Jadi sholat asar di jamak di sholat duhur, kemudian sholat isya di jamak di sholat maghrib. Jamaknya jamak takdim. Asal hujan sedang turun saat takbiratul ihram, sholat yang pertama. Saat takbiratul ihram, sholat yang pertama. Ketika selesai darinya dan ketika memulainya dan ketika memulai sholat yang kedua. Asal turun hujan. Nah, kondisi pada saat itu, apakah keamanan daripada kondisi kita sangat darurat ya? Apakah seperti itu ya? Tetapi dari dalam Imam Malik menyatakan membolehkan menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan jamak takdim di masjid karena hujan yang sedang turun. Di masjid karena hujan yang sedang turun atau hujan yang diduga akan turun. Jadi kita tahu sendiri bahwa kondisi di Masjidil Haram itu terbuka ya. Kemudian kondisi di Masjid Nabawi tertutup. Jadi di sini Imam Malik membolehkan menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan jamak takdim di masjid karena hujan yang sedang turun. Atau hujan diduga akan turun. Atau karenanya adanya lumpur yang disertai kegelapan bila saja lumpur tersebut banyak jumlahnya. Wabah mungkin ya. Jadi ketika kondisi memang betul-betul darurat ya. Di sini ada atau adanya lumpur yang disertai kegelapan bila saja lumpur tersebut banyak jumlahnya hingga orang-orang berperawakan sedang tidak bisa memakai sandal. Namun ia memakruhkan menjamak sholat duhur dan sholat asar karena hujan. Nah, di dalam mazhab Imam Malik seperti itu. Dia memakruhkan menjamak sholat duhur dan sholat asar karena hujan. Nah, ini kondisi seperti ini harus kita baca adik-adik, bukan kita dalam kondisi yang kita aman, masjidnya tidak kehujanan, kemudian tidak ada badai, kemudian tidak ada yang tadi lumpur, itu berarti kan musibah yang sampai menenggelamkan sampai semata kaki ya. Nah, itu di situ baru kondisi darurat. Tapi ketika
kondisinya nyaman, masjidnya nyaman, hujannya besar, nah itu apakah masih berlaku menjamak sholat ketika dalam hujan tersebut. Kemudian di pendapat yang lain yang lain kita lanjutkan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.